Baik, kita kembali di catatan pagi sudah selesai. Kemudian sekarang kita di kajian parenting bersama beliau, Ustazah Dr. Faizatul Rashidah, bersikap tepat di tengah wabah. Silakan nanti bisa bergabung bersama kami di studio. Beliau juga sudah hadir dan selamat datang di live streaming kami di El Victor FM Surabaya. Kita bergabung bersama beliau. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar, sehat keluarganya? Alhamdulillah sehat Mbak Nima. Semoga semua yang menyaksikan kita hari ini, menyimak kita hari ini juga dalam keadaan sehat walafiat. Allah lindungi dari wabah ini. Amin. Dan kita berdoa semoga Allah segera mengangkat wabah ini Mbak Nima, sehingga Ramadan besok kita bisa menyambut tamu agung tersebut dengan penuh kegembiraan, penuh kekhusyuan, dan insya Allah dengan semangat baru, ikhtiar baru setelah diingatkan dengan wabah ini. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang lebih taat, lebih mendengar lagi semua seratnya. Masya Allah, amin. Semoga kita diberi kesempatan itu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Ini Ustazah, rasanya ini Ramadan ini sepertinya belum prioritas ini tidak seperti yang tahun-tahun kemarin ya. Karena hari ini kita lebih fokus pada dengan kondisi yang saat ini. Ya. Jadi, kalau menurut prediksi hitungan dari para ahli matematika yang membuat simulasi kejadian-kejadian di seluruh dunia, kalau penanganan kita seperti di Korea Selatan, kemungkinan puncak dari wabah ini ada pada kisaran akhir bulan ini dan bulan depan. Kalau seperti saat ini, nggak jauh-jauh dari sekarang yang kita lakukan hari ini, kemungkinan besar hitung-hitungan secara matematikanya, simulasinya itu adalah puncaknya pada mundur 1 bulan berikutnya. Jadi akhir April sampai Mei. Tadi persis pada waktu Ramadan dan Idul Fitri. Dan ya semoga, tapi kalau Allah menghendaki makhluknya ini kemudian ditarik kembali seketika juga bisa-bisa saja. Allah apapun yang mau Allah kehendaki apapun bisa terjadi. Jadi kita mohon pada Allah, sang pemilik semua hambanya ini, semua makhluknya ini, termasuk virus corona yang sangat kecil ini, agar dia mengampuni kita dan berkenan menarik wabah ini kembali begitu. Amin, amin ya robbal alamin. Ini makhluknya. Iya. Allah yang punya keajaiban, Allah yang punya segala kuasa, Allah yang punya kun fayakun. Betul Mbak Nima. Ya. Ustazah, hari ini memang sengaja saya menawarkan untuk membahas tentang bersikap tepat bersikap tepat di tengah wabah. Iya Ustazah. Karena kesempatan ini kita ambilnya juga mahal Mbak Nima. Di tengah kita seharusnya di rumah saja, di rumah saja. Tapi dalam perhitungan ikhtiar yang kita lakukan, insya Allah masih sangat sangat memungkinkan kita hari ini beraktivitas, karena kita tadi berangkat pertama pagi. Belum dari rumah ke sini juga hanya nggak pakai mampir-mampir, langsung ke sini. Kebetulan saya beberapa hari ini 3 menit dari sini kalau naik motor ya. Jadi kemarin waktu kalau masih di rumah sendiri sana mungkin agak-agak kepikiran begitu. Tapi kemudian qadarullah menemani orang tua yang tidak ada teman di rumah, sehingga kembali ke rumah orang tua di sini yang hanya 3 menit kalau naik motor tadi. Jadi saya putuskan untuk mengambil kesempatan untuk menggunakan, sekalian kita syiar Islam, sekalian kita sampaikan bagaimana penyikapan yang tepat menghadapi wabah ini. Ya, Ustazah, kalau misalkan Ustazah berada posisi di kawasan Juanda sana, kemudian sekarang berpikir begitu, gini Mbak Nima. Sebenarnya kalau dari sisi zona merah itu sudah di sini Surabaya Selatan.
semua diharapkan untuk bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, beraktivitas dari rumah, kecuali memang kemudian yang membutuhkan untuk itu. Misalkan para tenaga kesehatan, orang-orang yang memang harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang tidak kecuali harus keluar rumah, maka kemudian ada tuntunan yang harus ikhtiar yang harus kita sempurnakan ya. Seperti protokol keluar rumah, protokol masuk rumah sudah banyak sekali disampaikan. Itu betul-betul dicatat. Nah, saya sendiri untuk aktivitas dakwah offline sudah tidak ada, semua online semua, sudah semua online. Kita rapat-rapat juga online semua. Tapi untuk siaran hari ini kan kita hanya berdua saja ini. Saya pikir di sini hanya berdua saja. Lalu kemudian kita juga jaraknya social distancing terpenuhi. Dari rumah ke sini cuma 3 menit. Tadi saya berangkatnya tidak pakai kemana-mana. Hand sanitizer, masker dan seterusnya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sami'ul alim. Insya Allah sangat berharap kesempatan ini menjadi kesempatan untuk berbagi yang bermakna dengan teman-teman semuanya. Masya Allah. Jadi memang harus himbauan-himbauan seperti ini betul-betul harus kita perhatikan sebenarnya ya Ustazah ya. Iya. Masya Allah. Tentang wabah virus corona ini Mbak Nima, ada banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan. Yang pertama, nanti kalau di seputar virus corona sendiri, saya kira hari ini sudah sangat dan ada beberapa yang saya highlight saja untuk merangkai mata rantai pemahaman kita. Jadi bahwa corona ini sendiri, wabah virus corona ini kita ketahui berawal dari Wuhan, Cina ya. Dari Wuhan, Cina, yang dalam perjalanan penelitiannya kita temukan si virus ini adalah sangat mirip informasi genetiknya itu dengan virus yang biasa ada di hewan kelelawar. Meskipun ada beda pada beberapa bagian itu ya, sangat sedikit tapi hampir semuanya itu mirip, ada di kelelawar. Dan di Wuhan sana sangat seenggak hanya di Wuhan, di Cina ya secara keseluruhan, sangat biasa manusia di sana itu kemudian menyantap berbagai macam binatang-binatang liar, di antaranya adalah kelelawar. Cuman pada waktu merebaknya virus ini memang pada musimnya itu musim dingin yang sebenarnya susah untuk mendapatkan kelelawar, dan memang tidak sedang diperjualbelikan di pasar yang menjual hewan-hewan liar itu, yang ditengarai menjadi sumber. Artinya berarti ada sebuah interaksi yang sudah erat, begitu ya, antara manusia, kelelawar dan mungkin hewan-hewan lain yang ada di pasar yang dijual hari itu, yang kita masih belum ketahui bagaimana mekanismenya. Tapi penularan itu bukan langsung dari si kelelawar ke manusianya sudah, karena pada saat terjadinya outbreak ini itu nggak ada gitu, kelelawar itu diperjualbelikan di pasar itu, bukan musimnya begitu. Tapi sudah mulai ada sebuah interaksi yang belum diketahui. Jadi pelajaran pertama yang kemudian harus kita pahami, sekali lagi saya ingatkan, ketika kita mau mengambil pelajaran, mau mengamati, memahami segala peristiwa yang terjadi di sekitar kita, di hadapan kita, maka sebagai seorang muslim kita diminta untuk menjadikan kacamata Islam itu dan pisau analisis Islam itu sebagai alat untuk mendudukkan dan meletakkan segala sesuatu itu, sebelum kemudian kita menambahkannya dengan ilmu-ilmu alat yang lain yang dibutuhkan untuk lebih memahami fakta tersebut. Ini di dalam An-Nisa 65 sudah sering kita ungkap bahwa konsekuensi dari orang yang beriman itu adalah, pertama, dia menjadikan Islam itu sebagai hakim, sebagai pemutus, sebagai solusi atas segala persoalan yang dihadapi. Lalu yang kedua, bahwa ketika kemudian dia sudah mendapati penjelasannya dalam Islam seperti apa, solusinya seperti apa, maka dia sami'na wa ata'na. Maka dia akan menerimanya, mengamalkannya tanpa ada rasa keberatan sedikit pun di dalam hatinya. Itu yang
pelajaran tentang konsekuensi iman yang kita bisa dapatkan dalam An-Nisa 65. Nah, sehingga kalau kemudian kita kembalikan kepada bagaimana Islam memandang kondisi atau wabah ini, yang pertama kita memahami bahwa memang ada kefasadan, ada kerusakan yang sudah terjadi, begitu Mbak Nima. Kalau di dalam Al-Quran itu ada Zaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak, telah nyata kerusakan al-fasad itu baik di daratan maupun di lautan karena ulah tangan manusia. Imam Ali As-Sabuni dalam kitab tafsirnya Safwatu Tafasir mengatakan bima kasabat aidinas itu adalah bima asihim bisababi ma'asihim wa dzunubihim, ya. Disebabkan karena kemaksiatan yang mereka manusia itu lakukan dan dosa-dosa mereka. Dalam hal ini kita yang muslim ini kesalahan yang kita lakukan manusia, ada dilakukan oleh manusia, ada dosa yang dilakukan oleh manusia. Karena Islam telah meletakkan bagaimana sebenarnya seharusnya kita makan dan minum. Di sana ada beberapa aturan-aturan yang disampaikan, harus memakan makanan yang halal, dan yang diharamkan itu adalah kita dilarang membunuh beberapa hewan, yaitu diantaranya juga kelelawar tersebut. Ternyata kelelawar itu juga tidak hanya kita bunuh tapi juga kita konsumsi. Maka di sini menjadi satu kemaksiatan. Yang kemaksiatan ini mengantarkan, kalau dalam tafsir itu tadi dikatakan, itulah yang membuat terjadinya fasad. Sehingga sikap kita yang pertama adalah seharusnya wabah ini menjadi peringatan kita untuk kembali lagi kepada Allah, kembali lagi kepada tuntunan syariahnya. Kita harus yakin bahwa Allah sang pembuat, sang pencipta kita dan alam semesta ini, sang pencipta manusia, sang pencipta virus, sang pencipta kelelawar, semua itu sudah baiknya ketika kemudian dia menurunkan aturan yang harus kita laksanakan. Ketika kita dilarangnya untuk makan makanan sembarangan, kita dilarangnya untuk makan makanan hewan-hewan liar, hewan-hewan buas, hewan-hewan bertaring misalnya begitu, termasuk larangan memakan kelelawar, ternyata kemudian kita langgar, maka kita yakin bahwa dalam larangan tersebut pasti ada kemaslahatan yang sudah disiapkan oleh sang pencipta kita. Ketika kita melanggarnya pasti akan ada kerusakan yang akan muncul, yang akan menimpa kita. Karena yang paling tahu baik dan buruknya kita, alam semesta ini ya pasti pencipta kita. Maka seharusnya ketika kemudian ini terjadi, ini menjadi peringatan, oh iya, kita harus balik lagi. Kita kemarin sudah melakukan banyak dosa, banyak kemaksiatan, yang itu artinya adalah kita melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah, batasan-batasan yang diberikan oleh Allah dalam syariatnya. Lalu harusnya ini menjadi sebuah titik balik untuk kita harusnya kembali bertaubat untuk melaksanakan kembali apa-apa yang sudah dituntunkan oleh syariah, apa-apa yang diberikan, rambu-rambu yang diberikan oleh Islam dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik masalah yang mengatur interaksi personal, perorangan, kehidupan di dalam keluarga, bermasyarakat dan bernegara. Dalam hal yang sifatnya sepertinya higien pribadi, ya, persoalan perilaku hidup sehat, sepertinya sangat remeh, masalah cuci tangan, menjaga dawam wudhu, ketika bersin menutup, itu kan juga bagian dari syariah. Hingga mengabaikan, hingga sampai pada tataran bagaimana kemudian ketika terjadi satu wabah, syariat itu mengaturnya. Itu nanti juga akan kita bahas. Jadi intinya pelajaran pertama adalah kita pahami bahwa ada dosa yang kita lakukan, ada maksiat yang kita lakukan, dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah, maka itu akan menjadi fasad yang akan kita rasakan saatnya kita kembali. Itu yang pertama. Itu pasti ya, itu Ya, pasti betul. seperti itu. Seperti itu, karena Islam memandangnya begitu. Kemudian yang kedua bahwa ingatlah, ya, ini adalah saat untuk kita meningkatkan iman kita, Mbak Lima, iman kita bahwa virus corona ini harus kita yakini itu adalah makhluk Allah, ya. Namanya makhluknya itu tidak akan pernah melampaui kemampuannya, itu jauh melampaui penciptanya. Jadi yang kemudian mematikan dan menghidupkan itu harus tetap keyakinan kita tidak berubah. Bukan si virus corona, tapi adalah al-muhyil al-mumit huwallah. Jangan keliru. Jadi yang menyembuhkan dan yang membuat sakit itu adalah Allah. Ini baru nomor 2 lah ya. Ini masih sampai mungkin ke 8. Jadi jangan diputus
yang mendengar ini, termasuk pendengar ataupun yang menyaksikan streaming kita, jangan memutus mendengarkan sampai di nomor ini. Nanti wah kok cuman seperti fatalistik, belum selesai. Anda belum selesai mendengarkan ini, baru saya sampaikan 2 dari sekian nomor di bawahnya nanti. Saya tidak tahu nanti nomor berapa. Ya. Jadi yang kedua bahwa kita harus dari tataran keimanan, konteks keimanan, kita harus yakin betul bahwa Allah Al-Khaliq Al-Mudabbir ini huwallah Al-Muhyil Al-Mumit, ya. Dialah yang mematikan dan yang menghidupkan. Dia yang menciptakan si virus ini, dia yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta. Kita meyakini bahwa ketika Allah mendatangkan menghendaki kehidupan ada pada kita, dia bisa menghidupkan sesuatu yang mati atau menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada juga sangat mudah. Menarik virus ini ya sangat mudah. Gitu ya, sangat mudah. Dia mau penyebaran itu milih hanya korban-korban tertentu saja juga sangat mudah. Sangat mudah bagi milih Allah. Hanya orang tuanya saja, milih hanya yang maksiatnya saja, milih hanya anak-anaknya saja, itu semua itu sangat mudah terserah bagi Allah begitu. Kita ambil pelajaran bagaimana kisah beberapa kaum-kaum sebelumnya itu juga kan hanya kaum tertentu misalnya. Kita juga pernah mendengar nanti ada di janji Allah ketika sebelum hari kiamat Allah menghendaki semua muslim dimatikan dulu supaya tidak mengalami huru hara. Bisa. Seandainya Allah menghendaki hanya orang-orang soleh saja yang mati juga bisa. Muslim saja juga bisa. Kalau penyakit ini kita mengenali karakternya, kodar dari si penyakit si virus ini lebih mematikan dalam tanda kutip bagi orang-orang tertentu, yaitu orang sepuh dan orang-orang yang memiliki penyakit tertentu sebelumnya, kerentanan, dia lebih rentan. Tapi anak-anak alhamdulillahnya itu jauh sangat jarang untuk menjadi parah. Sangat bagus dia itu. Kalau pada anak jarang menjadi parah. Ini kan juga milih kan gitu kan ya. Dipilih sebenarnya kan gitu kan. Gampang sekali Allah membuat skenario, terserah Allah. Jadi kita harus secara itikadi, secara keyakinan harus yakin betul bahwa si virus ini tidak akan pernah melampaui kekuatan sang penciptanya. Ketika kemudian Allah mengatakan pada kita bahwa yang menghidupkan dan mematikan itu aku, begitu ya Allah. Jadi jangan kemudian kamu saking ketakutannya pada si virus itu sampai kemudian malah kamu melanggar larangan dan perintahku, kan begitu ya. Ketika kemudian di dalam syariat itu ada kalau wabah begini ini, ketika kamu ada dalam satu tempat yang di situ terjadi wabah, itu kan diperintahkan untuk tidak boleh keluar. Jangan kemudian karena kamu ketakutan, kalau saya berhenti, saya ada di sini pasti mati saya, kan begitu ya. Maka saya keluar lari, ada kan orang yang melarikan diri hari ini. Wah panik ini, kalau di sini kita pasti mati. Saya ke Singapura saja, Singapura banyak yang positif tapi katanya nggak mati gitu kan ya. Akhirnya berbondong-bondong kan banyak yang keluar. Padahal itu secara syar'i dilarang. Anda kalau sudah masuk dalam satu wilayah taun, sudah. Ya berarti harus di situ. Di situ. Bisa kemana-mana. Yang dari luar kalau tempatmu itu belum kena taun, jangan masuk ke tempat yang kena taun. Nah, dan kemudian diberikan janji kan di situ bahwa kalau kemudian seseorang itu ada pada satu negeri yang sedang terlanda taun, dia sabar di situ, matinya pun itu akan terhitung sebagai syahid. Bagi seorang mukmin jadinya ketika mengetahui seperti ini atau pengkabaran yang diberikan oleh Allah, ya dia tetap akan dengan ketenangan menyambut apapun qadha yang sudah ditetapkan oleh Allah. Terus dari wong kalang kabut, panik, galau, sebentar lagi saya mati. Ibaratnya ini adalah anak panah yang diluncurkan sama Allah ya. Ya, begitu ya. Itu kan sudah diperintah si panah ini namanya itu mengarah ke siapa itu kan sudah diperintah oleh Allah, tidak akan salah sasaran. Kalau yang dikehendaki Allah itu mati si A, B, C ya. Meskipun DEF ada di tempat yang sama, seolah-olah hampir juga kena anak panah itu, ketika dia memang dikehendaki Allah tidak mati. Si virus itu tidak akan punya kemampuan melampaui kehendak Allah. Dia tidak bisa membelok-belokkan dia sendiri, dia ada qadarnya. Nah, jadi yang pertama adalah yang kedua, ini sudah kedua ya. Setelah yang pertama kita tadi memahami ini adalah sebuah kefasatan yang harus menjadi momentum kita kembali ke taubat kepada Allah, kembali pada syariatnya. Yang kedua secara itikadi kita harus yakin bahwa Allah itu di atas segala-galanya, termasuk di atas virus ini kemampuannya begitu. Jadi tidak berlebihan ketika panik. Jadi letakkan keyakinan tentang hidup mati, baik dan buruk. Harapan terbaik kita itu tetap pada Allah. Bagi seorang mukmin menghadapi qadha Allah, qadha itu, kalau qadha itu kan tidak ada pilihan. Qadha itu artinya kita dipaksa menerimanya.
dipaksa menerimanya, ketika kemudian kita ridho dan qadha-nya, baik dan buruknya, maka itu akan menjadi kebaikan bagi kita. Bagi seorang mukmin itu bukan mati atau hidupnya yang akan menjadi kebaikan, tapi dia mati dalam keadaan bagaimana, hidup dalam keadaan bagaimana. Kalau kedua itu dalam keadaan sedang taat kepada Allah, sudah. Subhanallah. Maka kan di situ ada ketenangan. Nah, cuman yang kemudian nomor 3, pelajaran yang ketiga apa adalah kita harus kemudian juga memenuhi yang disyariatkan oleh Allah terkait dengan wabah ini, begitu Mbak Nima. Bahwa jelas sekali di dalam Islam itu diperintahkan ketika wabah seperti ini terjadi, kita itu secara, ini kisahnya terutama pelajaran yang paling bagus itu adalah pada masa Umar bin Khattab ya. Pada masa Umar bin Khattab ada taun yang terjadi di kota Amwas ya, wabah taun bermula di Amwas dekat Palestina begitu, yang kemudian sampai merebak hingga ke seluruh Syam ya. Pada waktu itu gubernurnya adalah Abu Ubaidah Ibnu Jarrah ya. Saking dahsyatnya wabah itu, pagi sakit, sore meninggal, sore sakit, pagi meninggal. Hingga memakan korban dikatakan sekitar lebih dari 20 orang. Itu hampir separuh penduduk saat itu. Umar pada waktu itu mau melakukan kunjungan ke Syam. Tapi kan kemudian oleh Ibnu Jarrah ditemui di luar kota. Dikabarkan, loh kenapa kok saya nggak kok kalian kok keluar ke sini, kan nanti juga ketemu di dalam situ kalau terjemahan bebasnya begitu ya. Di sana sedang terjadi wabah sampai ke seluruh negeri, meluas berawal dari Amwas dan seterusnya. Lalu kemudian kami menjemput keluar ini untuk menyampaikan dan bagaimana kemudian keputusan Anda. Ketika kemudian disampaikan seperti itu, diputuskan oleh Umar bin Khattab tidak meneruskan masuk ke wilayah Syam tersebut. Dan pada waktu itu ada dialog yang sangat bagus. Apa kamu lari dari antara siapa dan siapa nih Ustazah? Antara para sahabat Abu Ubaidah Ibnu Jarrah tadi dengan Umar bin Khattab. Ketika Umar sudah memutuskan tidak lagi masuk ke wilayah Syam itu, kemudian dia tanya, apa kamu mau lari dari takdir Allah? Ya, takdir Allah yang satu menuju ke takdir Allah yang lain. Apakah kalau kemudian ada seorang penggembala itu dia memilih untuk membawanya ke lembah yang subur, meninggalkan untuk tidak mengambil lembah yang gersang, itu juga begitu. Sebuah dia mau membawanya ke lembah yang subur ataukah mau membawanya ke lembah yang kering, itu juga merupakan sebuah pilihan untuk memilih ketetapan Allah yang mana. Dan kemudian ada salah seorang sahabat kemudian ingat betul, saya ini menguatkan, saya teringat betul bahwa Rasul kemudian memerintahkan, pernah meriwayatkan kalau salah seorang di antara kalian menemukan ada satu wabah pada satu wilayah, maka jangan pernah kalian memasukinya. Dan kalau kemudian kalian ada pada satu wilayah yang sedang mengalami wabah, maka janganlah kalian keluar darinya. Nah, ini adalah sebuah konsep yang kemudian kita kenal dengan lockdown itu. Kota, satu wilayah itu ditutup, keluar masuk lalu lintas manusia. Yang dari wilayah terinfeksi, terkena wabah, dia tidak boleh keluar. Yang dari wilayah luar yang belum terkena wabah tersebut, dia tidak boleh masuk. Dan yang lain lagi di antara penjelasan syariah terkait hal ini adalah bagaimana menariknya ketika Umar akhirnya kan sebagai khalifah pada waktu itu kan berusaha mencari solusi atas wabah ini. Bagaimana supaya kemudian bisa selesai gitu. Beliau kemudian memanggil sahabat Amr bin As menggantikan Abu Ubaidah. Gubernur menjadi gubernur di situ. Memang sahabat yang dikenal sangat cerdas ya. Kalau Ustadz Budi Azhari mengatakan ini salah seorang sahabat yang kata Umar memang dia ini di bumi manapun dia itu pantas jadi pemimpin, si Amr bin As ini. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang memang di bumi manapun dia itu memang karena profilnya sudah bawaannya itu pemimpin itu di mana-mana gak pantas jadi rakyat begitu.
Tadi kalau ada yang kemudian tidak punya kapasitas untuk jadi pemimpin, ya juga jangan memaksakan jadi pemimpin ya. Dia jadi rakyat saja begitu. Turun derajat. Ya, jadi pawaan pemimpin di mana-mana. Di mana-mana ya dia akan jadi pemimpin begitu. Nah, Amr bin As ini kemudian melakukan pengamatan begitu, pengamatan sampailah dia karena kecerdasannya kemudian dia menemukan bahwa penyakit ini menyebar dengan cepat dan tidak pernah seolah-olah tidak berhenti itu karena lekat dengan interaksi yang dilakukan oleh manusia. Sehingga kemudian dikondasikan kepada Umar untuk diambil kebijakan, manusia itu disuruh berhenti saling berinteraksi satu sama lain, disuruh mencar. Di rumahnya ada yang bahkan ke gunung, ke lereng, ke lembah, pokoknya terpisah satu sama lain. Dan setelah itu baru kemudian selesai wabah itu. Setelah sekian lama tadi saya katakan sampai memakan korban hampir separuh dari penduduk Syam waktu itu. Nah, jadi berarti termasuk di antara syariat itu adalah kita yang hari ini kita kenal sebagai social distancing itu. Jadi kita saling menjauh dari melakukan interaksi sosial. Tapi tidak sekedar social distancing hari ini, physical distancingnya. Jadi secara fisik begini, jangan berdekatan. Sebenarnya virus itu, corona ini itu nyebarnya itu melalui droplet. Droplet itu tetesan percikan air yang ikut keluar ketika kita ngomong, ketika kita batuk, ketika kita bersin. Nah, ikut keluar. Dia enggak menyebar melalui air seperti udara seperti aerosol begitu yang lari bisa sampai bermeter-meter. Kalau percikan itu karena ada berat airnya, dia kena gravitasi maksimal mungkin 2 meter. Nah, jadi 1 meter minimal itu ya. 1 meter. Sudah 1 meter ini ya? Sudah kita 1 meter lebih 1 meter ini. lebih. Mas Helmi? Ya. Geser. Sampai soft sholat juga 1 meter. Oh ya, Ustazah, mohon maaf. Seperti Surabaya, seperti Sidoarjo, mohon maaf kembali ini pada himbauan. Surabaya, Sidoarjo ini kan termasuk sudah garis merah. Merah, betul. Jadi untuk warga Surabaya, warga Sidoarjo, ini seharusnya himbauan ini betul-betul untuk tetap di rumah ini harus betul-betul diperhatikan. Iya, betul Mbak Nima. Itu harus diperhatikan memang. Jadi mumpung liburan ke sana kemari, kunjung ke keluarga ke sana kemari. Waduh, itu malah salah. Jadi kota di lockdown, tidak boleh ada masuk, tidak boleh ada keluar. Orang-orang disuruh mencar, social distancing, physical distancing itu kemudian diambil kebijakan libur itu bukan masa untuk liburan, diliburkan bukan masa bukan sama dengan masa liburan atau bukan saatnya untuk berlibur, diliburkan bukan saatnya untuk mudik. Karena maksud dari diliburkannya itu supaya kita tidak ketemu, tidak ada interaksi, karena kita tidak tahu siapa yang membawa virus itu, siapa yang rentan di antara kita, begitu kan ya? Siapa yang kemudian nanti setelah ketularan itu akan jatuh pada sakit, siapa yang di antara kita yang akan jatuh. Amannya memang tidak ketemu supaya tidak terjadi ijol-ijolan virus tadi itu. Jadi tetap di tempat masing-masing supaya kemudian lebih mudah kita itu mengendalikan virus ini. Jadi itu yang kedua ya. Jadi kita ikuti ya tuntunan syariah ini, kita ikuti bahwa betul-betul memang diperintahkan oleh Islam begitu loh. Jadi lockdown itu bukan seruan makar, bukan. Kalau kemudian masih ada alasan, tapi kalau kemudian lockdown nanti bagaimana kalau ekonomi runtuh, kolaps dan seterusnya. Kalau bagi kita yang muslim sebenarnya kita sudah dijawab dengan jawaban. Lockdown itu memang bagian dari syariat yang diperintahkan oleh Allah ketika keadaan khusus yaitu wabah ini terjadi. Jadi ketika kemudian kita dijawab dengan itu bagian dari syariat, pasti kita yakin ada kemaslahatan di situ. Pasti di situ ada kebaikan begitu loh. Dan faktanya negara-negara lain yang hari ini sudah mulai tidak ada kasus baru. Si Cina itu kan baru beberapa hari ini tidak ada kasus baru. Mulai ada yang buka-buka toko lagi kan, kayak di Beijing sudah mulai buka-buka toko. Itu kan lockdown total yang namanya kota Wuhan. Apa terus makar itu? Kalau para penguasa dan sistem pemerintahan yang tidak menggunakan syariat Islam melakukan opsi lockdown itu dalam rangka untuk
hitung-hitungannya itu yang paling ringan yang mereka tanggung resikonya. Itu yang Baik secara ekonomi, kolapsnya itu kan dan seterusnya itu masih paling ringan daripada kemudian ini berlanjut terus begitu ya. Tapi kalau dalam Islam kita yakin ketika itu disyariatkan ya pasti ini mengandung kebaikan. Dan justru tidak boleh kemudian kita berpikir Jarno biar warga ini nanti kalau terpapar kan ini sebenarnya kan kematiannya kecil. Hanya 3% normalnya, 2-3% kecil kan, banyak yang sembuh lah. Kalau ada yang mati, ya memang mereka orang-orang yang harus dimatikan dalam tanda kutip. Karena tidak terlalu berkualitas misalkan, karena sudah tua atau karena penyakitan. Bahkan berpikir begitu itu tidak boleh dalam Islam. Karena satu nyawa manusia, itu di sisi Allah itu jauh lebih berharga daripada dunia seisinya. Kan jelas itu. Tidak boleh kita berpikir, gak apa-apa tuh hanya yang tua-tua saja. Nanti tuh yang tersisa itu berarti orang-orang yang berkualitas. Tidak boleh berpikir begitu penguasanya. Ya jadi itu yang ketiga ya Mbak Nima. Yang ada istilah lockdown dikaitkan dengan makrab ini kok? Iya karena kan ada buzzer-buzzer yang begitu. Nah itu. Karena ada buzzer-buzzer yang kemudian berkoar-koar yang menyerukan lockdown itu kan yang mau makar itu kan HTI sampai negara-negara lain itu berarti dianggap HTI begitu. Ya jangan begitulah, yang objektif ya, yang objektif. Begitu Mas Helmi. Ya. Kemudian yang berikutnya ya yang keempat adalah naikkan memang imun kita usaha betul untuk tidak sekedar meningkatkan iman tapi juga imun memang. Bahwa virus ini sebenarnya adalah makhluk Allah yang dia itu hanya bisa hidup numpang di makhluk hidup yang lain. Dia tidak bisa hidup. Kalau dia di luar begitu nanti pasti akan ada saatnya mati. Di alam terbuka. Dia mati lama-lama. Cuman ada bertahannya cukup ada berapa hari. Beda ketika dia nempel di logam, di kayu, di itu macam-macam. Tapi bahwa dia untuk bisa hidup, memperbanyak diri, berkembang biak, itu harus masuk ke dalam makhluk hidup. Dan ketika kemudian dia masuk ke dalam tubuh kita, sebenarnya Allah sudah siapkan banyak sekali tentara-tentara di dalam tubuh kita untuk menghadapinya, yaitu sistem kekebalan tubuh yang kita punya. Maka memang harus kita ikhtiarkan betul-betul naikkan imun kita ini untuk mengalahkannya. Kalau kemudian imun kita bagus, memang dia tidak akan bisa menang dalam pertempuran dengan kita ini. Nah, naikkan imun yang pertama yang bisa dilakukan pada saat ini apa? Yang pertama, jangan sampai stres. Karena stres itu sangat cepat menurunkan imun. Jadi takut. Maka orang-orang yang sangat galau, ketakutan seolah-olah, loh sekarang kok jadi kecamatan, sekarang RW, sekarang RT, wambah karu-karuan ketakutannya. Semakin dia stres, dia semakin turun imunnya. Nah, yang lain adalah turun imun itu karena faktor kelelahan. Nah, ini terutama para tenaga kesehatan sedang mengalami tugasnya, menjalani tugas ini. Semoga kita doakan mereka benar-benar dimudahkan Allah, dikuatkan Allah, fisik maupun psikisnya begitu, keimanan dan imunnya supaya mereka bisa menjalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Iya. Ketika kemudian terus-terusan datang, nggak sempat istirahat, dia juga nggak bisa ketemu sama keluarga, nggak bisa menyapa dan seterusnya. Bahkan dia harus mengungsi ya, supaya nggak membahayakan keluarganya. Ada kan yang memilih begitu, karena dia kerja di rumah sakit rujukan, kemungkinan besar pasti terpapar lah daripada dia membawa ke rumah, dia nginep sekalian di mes dan seterusnya. Itu ada. Nah, seperti itu. Nah, kita doakan mereka. Yang tidak dalam keadaan seperti itu ya jangan stres karena PDW, wong gak lapo-lapo kok stres. Nah, wedi mati. Tadi itu ingat yang tadi yang di depan tadi, nomor 2 tadi. Seorang mukmin akan tetap dalam ketenangan menyongsong apapun yang telah ditetapkan Allah untuk kita. Yang akan dihisab oleh Allah itu bukan akhirnya wabah ini kita akan mati atau kita akan tetap hidup atau kita mati. Kita enggak tahu itu dan itu enggak akan dihisab. Kan begitu. Selama kita dalam ketaatan padanya sudah itu akan jadi kebaikan, titik. Bagi seorang mukmin ya tetap tenang saja begitu.
stres, ketakutan karena informasi-informasi yang betul. Masya Allah yang begitu dahsyat. Makanya kita mau membagi informasi kabar gembiranya ya, Pak Maya. Kabar gembira supaya meningkatkan imun. Iya betul Ustazah. Kabar gembiranya si virus ini sebenarnya virus itu satu ya, self-limiting disease. Dia itu sebenarnya penyakit yang mudah, dia akan hilang dengan sendirinya sebenarnya. Sama dengan flu itu, jadi sak famili. Gitu ya? Si coronavirus ini itu ya sama dengan virus yang flu, cuman ada beda. Tapi dalam hal sama-sama virusnya yang dia itu sebenarnya penyakitnya itu akan bisa hilang sendiri. Nah, itu kabar gembira pertama. Iya, kalau imun kita kuat, sudah dia kalah, masuk nanti, tapi dia akan kalah nanti. Betul, kita akan recovery dan sudah tidak akan sakit lagi, tapi malah justru kita punya kekebalan menghadapi dia. Sebagai hasil serangan dia tadi. Oh iya. Kan gitu ya. Jadi kita harus lawan ya. Nah, kabar gembira yang kedua adalah ini kan supaya imunnya naik ya, biar gak ketakutan. Iya, jadi ngono waras ya, jadi ngono gampang hilang gitu. Kemudian yang kedua sebenarnya angka kematiannya itu juga rendah sebenarnya, Pak. 2-3% sebenarnya rata-ratanya itu. Tapi kok kita 8% lebih gitu. Ya, angka kematian itu kan yang laju kematian itu diukur dari jumlah yang mati per yang positif. Kalau yang positif ini itu sedikit, ya otomatis angka kematian persentasenya tinggi. Kenapa kok kita positifnya sedikit? Ya karena yang kita tes sedikit. Kalau kita pengen semakin sedikit atau tidak ada sama sekali, nggak usah ada yang dites. Bukan karena jumlah. Cuma kita temukan ada yang mati tapi tidak takut ya. Pokoknya kalau ada banyak yang mati gitu saja. Tapi nggak tahu kalau itu positif atau tidak. Nah sekarang masyarakat ini pengen dengar yang mana? Ketika mendengar angka yang positif banyak, tambah stres apa enggak? Kalau yang ketemu positifnya banyak, nanti akan angka matinya akan terhitung turun karena persentasenya, gitu. Ya, jadi kita batasi pada kabar gembiranya pada angka kematian itu sebenarnya kecil. Sebenarnya kecil. Ada di perbandingan antara kematian dan yang sembuh gitu dibandingkan dengan jumlah. Jauh yang lebih sembuh loh. Lalu tadi angka kematiannya sebenarnya 2-3%, berarti kan sembuh kan 98-97%. Banyak yang sembuh sebenarnya. Banyak yang sembuh. Kenapa takut? Loh, kalau kenapa takutnya itu bukan jawaban di situnya. Pada Allah, takut kenapa? Gitu loh. Yang nomor 1 tadi, nomor 2 tadi. Di poin 2. Kok masih takut itu loh? Takut mati. Karena mati urusannya Allah ya. Mau kamu takut sampai kamu lari-lari ke Singapura naik pesawat, ternyata malah kena di sana. Ketularan di situ di atas pesawat. Loh, tapi kan kalau di sana itu kan positif tapi kemudian banyak yang sembuh, nggak ada yang mati. Siapa ngerti sih mati kamu tok sini tak pernah ngomong begitu. Memang dikira tidak bisa begitu. Di antara yang lain itu sembuh terus kamu tok yang mati kan. Tetap bisa begitu. Jadi bukan letaknya bukan pada itu. Nggak perlu kemudian kamu lari-lari berusaha lari dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nggak bisa. Kalau masalah lari dari ketetapan Allah itu nggak bisa. Maka yakinlah, sambutlah dengan tenang ketetapan Allah itu. Asalkan kemudian itu tetap jadi kebaikan bagi kita, kan sudah. Mau mati mau hidup. Begitu. Sudah, berarti harus taati aturan syariat begitu ya Ustazah ya. Ya, ini yang keempat tadi ya kan? Yang keempat, sekarang kelima. Loh, tadi kan saya masih sudah mau habis ini. Masih mau berbagi kebahagiaan supaya imunnya naik tadi loh. Iya Ustazah. Kita kan sudah sampai pada menaikkan level imun tadi Mbak Lima. Nomor berapa Mbak Mas Helmi berarti Nomor tadi? 4 tadi. 5 ini ya. 5. Di antara kabar gembiranya lagi adalah ini sangat saya syukuri juga Mbak Lima. Dia hanya akan berbahaya, angka kecil tadi yang kecil mati itu rentan itu hanya terutama pada orang tua dan yang memang punya sakit-sakit tertentu yang lain. Seperti penyakit paru menaun, asma, diabetes, jantung itu. Tapi kalau enggak punya itu relatif tidak berbahaya. Dan yang sangat menggembirakan itu tuh untuk anak-anak itu loh. Somehow kita belum tahu bagaimana mekanismenya dengan detail, tapi memang anak-anak alhamdulillahnya itu mereka itu hampir tidak jatuh pada parah. Belum itu, ada berita tentang anak kena ya? Kan itu yang sangat bahagian kita. Bayangkan seandainya justru mereka yang rentan, pasti tangis itu akan terjadi dimanapun, gitu kan? Maksudnya tangisan dari orang tua juga gitu loh. Selain yang sakit juga nangis. Nah, kemudian yang berikutnya, sampaikan
selain kita tadi sempurnakan syariat ini tadi, libatkan diri juga dalam upaya untuk membangun kesadaran di tengah-tengah masyarakat akan bagaimana penjelasan syariat, tuntunan syariat menghadapi situasi ini. Jadi kayak gini nih tadi, kita ambil kesempatan hari ini kayak bagian dari kita melakukan ikhtiar menyempurnakan syariat itu. Supaya dengar, memang butuh yang namanya social distancing itu, butuh yang namanya disuruh cuci cuci tangan, jaga wudhu, dawam wudhu itu keutamaan, bahkan bisa mengantarkan Bilal itu sampai ke surga. Itu kan diantara yang dipuji kan amal itu. Kemudian bersin itu ditutupi dan seterusnya, itu luar biasa. Itu bagian dari syariat yang hari ini orang itu baru mengamalkan gara-gara takut corona. Padahal oleh Allah itu amalan-amalan itu sudah disampaikan dengan dengan iming-iming keutamaan, kan bukan ditambahi sampai sak reward gitu loh, ditambah rewardnya itu berpahala kalau kamu lakukan itu. Ngono yo gak dilakoni mbiyen iku. Saiki dilakoni baru ya. Jadi itu harus kemudian kita lakukan. Yang lain lagi apa? Perbanyak amalan-amalan nafilah yang diperintahkan oleh syariah untuk banyak dilakukan hari ini. Banyak sekali. Misalkan sodako, anjuran untuk sodako. Sodako itu juga dikatakan salah satu hikmahnya kan menolak bala gitu kan ya. Kemudian ada isar, sikap isar itu lebih mendahulukan orang lain yang butuh gitu ya. Yang kalau kisah tentang isar itu kalau di Quran itu adalah ketika ada sahabat yang menjamu tamunya karena dia itu punya makanan hanya cukup untuk tamunya. Jadi matikan lampunya tapi mereka pura-pura makan bareng begitu. Kondisi saat ini juga harus tetap seperti itu. Nah, artinya apa? Kalau kemudian hari ini kita itu ada pada kondisi seandainya lockdown, kita social distancing, kita di rumah saja. Kita itu masih punya banyak stok ya. Berasnya sampai kapan itu ya. Atau kemudian bahan-bahan makanan yang lain itu kita punya stok yang kemudian padahal kita tahu ada orang lain tetangga kita yang atau siapapun itu yang hari ini kalau dia tidak keluar dia tidak bisa makan. Yang mulanya mungkin jualan di sekolah-sekolah, mainan anak-anak sekolah itu prei, kan libur nggak ada anak-anaknya. Mungkin kemudian disitulah kita sodakoh kepada mereka yang jelas-jelas terpapar situasi ini agar membantu mereka juga bisa melaksanakan saja begitu. Tapi sebenarnya memang itu bukan sebuah solusi loh ya. Karena kalau solusinya selama lockdown yang namanya kebutuhan mendasar masyarakat itu memang harus dipenuhi oleh negara dan sebenarnya itu juga diamanatkan oleh undang-undang tentang karantina kesehatan. Selama di karantina masyarakat itu dipenuhi kebutuhan pokoknya oleh negara. Makanya kalau itu dijatuhkan kebijakan lockdown, nah itu kan bisa harus dilakukan jadinya. Kemarin sudah ada ini. Ya mudah-mudahan saja ya. Ada apa? Kebijakan. ada statement yang mengatakan Indonesia tidak akan mengambil opsi lockdown, Mbak Nima. Oh, gitu ya Ustazah. Ya, makanya pertimbangan bahkan kota dan pemerintah daerah tidak diperkenankan menetapkan kebijakan lockdown di wilayahnya. Oleh pusat disampaikan begitu. Dan ini kami koreksi atau kami kritik karena syariat itu mengatakan lockdown itu yang diperintahkan. Jadi bukan karena yang lain-lain. Semata-mata karena syariat mengatakan begitu. Jadi kita sampaikan. Kemudian yang berikutnya, jadi termasuk amalan-amalan nafilah ini ya, perbanyak zikir pagi petang. Kan dijanjikan ketika itu dilakukan itu akan menjadi pelindung ya seorang muslim. Ada juga doa khusus ketika menghadapi situasi seperti ini. Misalkan tadi yang kita baca tadi Bismillahirrahmanirrahim fil ardi wala fis sam'i wa samiul alim. Nah, itu juga perbanyak itu. Ketika kemudian atau juga kita mendapati bahwa Al-Qur'an itu syifa, Allah turunkan sebagai huda wa syifa, ya, maka perbanyak baca Quran sebagai zikir harian. Itu yang berikutnya nomor 6 ya. Yang ketujuh, kawal pelaksanaan kebijakan penguasa yang benar dan koreksi kebijakan penguasa yang salah. Ini dalam Islam konteksnya adalah hak dan kewajiban. Mengawal, melakukan muhasabah lil hukam, melakukan koreksi terhadap
kebijakan penguasa yang salah itu hak sekaligus kewajiban bagi seorang muslim. Mau dia lakukan perorangan atau mau dia lakukan secara komunal dalam bentuk bersama-sama, koreksi secara bersama-sama. Mungkin yang ahli mengatasnamakan suara ahli, perhimpunan dokter paru Indonesia misalnya begitu, lalu menyampaikan karakter virus itu seperti ini, penyebaran seperti ini, maka kemudian dia merekomendasikan apa, itu boleh. Perorangan juga boleh, seperti ada salah seorang dokter yang juga sangat vokal ya, menulis surat terbuka. Surat terbuka juga boleh, itu hak dan kewajiban. Dalam Islam itu hak dan kewajiban. Dia muslim, yang dia koreksi penguasa juga muslim. Oh, luar biasa loh. Ini dia sedang melaksanakan haknya, dia sedang mengambil haknya, dia sedang melaksanakan kewajibannya. Jangan sampai kemudian ketika rakyat itu mengambil haknya dan melaksanakan kewajiban, ternyata malah dia dipersekusi. Semoga tidak. Jadi itu harus kita lakukan. Kita harus menyadarkan para penguasa muslim hari ini bahwa tanggung jawab mereka itu dalam pandangan Islam itu adalah melakukan riayati syu'unil ummah sesuai dengan aturan Islam, mengatur urusan-urusan umat ini dengan aturan Islam. Dengarkan, insya Allah itu yang terbaik begitu. Bahwa kalau kemudian mereka mengurusi urusan-urusan rakyatnya ini dengan syariahnya sesuai sebaik-baiknya dengan syariahnya, rakyat ini wajib taat. Tapi kalau kemudian yang mereka lakukan itu ternyata menyalahi syariat, ya wajar dan memang harus rakyat itu kemudian melakukan koreksi, melakukan mengingkari apa yang kemudian ditetapkan tersebut. Tidak boleh memang dia diam. Justru itu yang untuk menyelamatkan yang namanya kapal ini, begitu ya. Karena sayangnya kita dengan negeri ini. Termasuk ini kalau bagi para dai, para ustadz, para kiai, ini adalah kesempatan emas untuk menjadi momentum untuk menyampaikan gambaran Islam lebih utuh lagi terkait dengan pengaturan kehidupan bermasyarakat. Misalkan gimana sih sebenarnya Islam menjawab manajemen wabah itu dalam Islam itu seperti apa? Sistem anggaran dalam Islam itu kalau dalam kondisi seperti itu bagaimana? Kalau misalnya kasnya kosong begitu ya. Harusnya lalu ada bersuara begitu ya? Iya, ini yang mengaku para dai, para duat Islam, itu yang harusnya menyampaikan ajaran-ajaran Islam itu seperti apa. Hari ini justru Ustaz, momentum yang pas kita sampaikan. Oh, boleh nggak pada kondisi seperti ini utang? Utangnya boleh ke siapa? Itu yang kemudian diajarkan supaya ngerti. Jadi satu sisi mungkin siapa tahu penguasa nggak ngerti mencari jalan mendapatkan sumber pemasukan ini dari mana ya selain pajak itu. Siapa tahu dia nggak ngerti begitu ya. Kita sampaikan itu. Ustazah, ini masih ada yang disampaikan? Saya mau break dulu sebentar. Oh begitu ya. Masih ada satu poin lagi? Ya sudah. Ya, 2 tapi cepat ini. Okay. Jadi yang berikutnya ini kesempatan sangat bagus karena goncangan yang hebat yang menimpa seseorang itu memudahkan orang itu untuk mikir, Mbak Nima. Ketika dia tuh menghadapi ketakutan karena ini mau mati, kayak kesempatan ini mau habis, itu lebih mudah diajak mikir ketimbang ketika mereka dalam zona nyaman. Jadi manfaatkan situasi ini untuk menyadarkan tentang syariat ini. Lalu yang terakhir, jangan sampai melakukan hal-hal yang sia-sia bahkan merugikan masyarakat atau umat. Misalkan jadi buzzer yang dibayar untuk menyampaikan kebohongan, jangan sampai. Gitu. Mungkin itu pesannya dulu, Mbak Nima. Baik, Dulur Victor, jangan kemana-mana. Nanti Mas Helmi kita akan kembali setelah yang berikut ini. Dari yang selalu bikin cinta hanya Victor. Baik, kita kembali lagi di perbincangan bersama Ustazah Dr. Faizatul Rashidah ya. Yang mau bergabung silahkan. Ada waktu? Ada waktu 2 menit, 3 menit lah. Kita coba untuk ke WhatsApp ya. Subhanallah, mantap banget siramannya. Jazakillah Bu Nyai Rashidah. Semoga Allah selalu melindungi dan menyehatkan kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Yang lain ini ada pertanyaan tapi seputar yang lain. Saya mencoba untuk di 8419393. Silahkan kalau mau ada pertanyaan. Mas Emni untuk di WhatsApp yang lain? Di 93 belum muncul. Kosong ya. Untuk live streaming, alhamdulillah, terima kasih Ustazah pencerahannya pagi hari ini. Ustazah, ada satu hal yang ingin saya tanyakan betul, ini berkait untuk menjaga imun. Ini apalagi yang ingin disampaikan Ustazah tentang harus menjaga imun ini? Ya di antaranya tadi ya, hindarkan stres, kemudian naikkan keimanan, ketawakalan pada Allah, itu nanti meyakini bahwa sumber segala kekuatan itu dari Allah, itu menjadi sumber imun yang sangat
bagus Mbak Lima. Lalu yang berikutnya adalah cukup istirahat, tidak kelelahan ya. Makan makanan yang bergizi, silakan ditambah dengan suplemen-suplemen. Sangat bagus itu mungkin vitamin C, E. C sama E. Ya, zinc juga. Zinc juga bagus. Berjemur. Vitamin D, mendapatkan vitamin D dari matahari itu juga. Jam berapa paling bagus? Dari jam 10 sampai jam 4 sore. 9 sampai jam 4 sore itu insya Allah. Jadi keluar sebentar begitu ya? Ya kalau kita ada di iya, kalau depan sedang di rumah saja ya nyari mataharinya pokoknya. Kalau keluar tapi ketutupan, dia hanya di gang-gang sempit yang matahari nggak bisa masuk ya nggak bisa. Makanya. Naik ke atas berjemur ya? Ya nyari tempat pokoknya dapat matahari langsung gitu. Alhamdulillah. Itu. Oke. Terus ya apa lagi Ustazah untuk Sudah, kalau kalau itu ya. Jadi memang sekarang ini harus betul-betul imun itu harus diperhatikan betul iya. Ustazah ya. Ya, setelah iman tadi. Imun. Iya, karena iman akan mempengaruhi imun. Betul. Ha-ha. Iman imun gitu ya. Iman. Jangan Dan stres sudah jangan stres. iman imun naikkan, lalu berikutnya syariat sempurnakan. Syariat sempurnakan. Alhamdulillah Ustazah, terima kasih banyak ya pagi hari ini. Insya Allah, alhamdulillah, semoga bermanfaat. Amin. Untuk semuanya, dan semoga mohon disertakan dalam doa-doa kita setiap hari agar Allah segera mencabut wabah ini, supaya Ramadan ini nanti semoga sebelum Ramadan sudah bersih begitu ya. Amin ya rabbal alamin. Tapi seandainya pun ternyata belum, karena kita berhitung dari sisi ikhtiar kita kan juga belum optimal Mbak Lima ya. Yang akan dihitung oleh Allah kan ikhtiar kita. Ikhtiar kita masih belum optimal, maka harus menjadi koreksi. Yang belum sesuai dengan tuntunan syariatnya seharusnya segera disempurnakan. Dan ya memang ini pesan agak kurang enak tapi harus saya sampaikan mungkin biar lebih siap. Ya ke depan kita harus lebih menyiapkan hati seandainya banyak mendengar berita-berita kematian, berita-berita seperti itu ya. Bagaimanapun wabah itu bukan 1-2 orang ininya. Yang namanya wabah itu kan banyak orang. Meskipun angka, taruhlah seandainya kemudian angka kematian di negeri kita itu sekecil begitu ya. Misalkan 2% saja. Kalau sekarang yang angka matinya kan 56-an ya. 60-an ya. Kalau 60-an kita pakai 3% misalkan ya. Itu adalah 3% dari angka yang terinfeksi, berarti yang terinfeksi yang masih ada di luar sana kan sekitar 180 ribu ya, betul ya. Dan kita masih menemukan masih 700-an. Artinya itu di sana di tengah-tengah masyarakat kita itu sebenarnya bisa jadi ada yang banyak yang positif, meskipun tidak semuanya akan berakhir pada kematian, tapi sebenarnya angka yang positif itu bisa jadi kalau secara matematika itu segitu begitu loh. Cuman kok sedikit kita menemukan ya karena yang kita tes masih sedikit. Iya. Dan bisa jadi kalau kemudian kita mendengar kabar ini sedo tanpa kita ketahui bahwa itu positif, bisa jadi sebenarnya karena wabah ini. Tapi kita apakah masyarakat lebih senang tahu begitu pokoknya mati tapi gak ngerti ke positif enggak ya. Kita sebenarnya tahu positif atau tidaknya itu kan lebih berguna untuk berkaitan dengan ikhtiar yang mau kita sempurnakan. Berarti supaya tidak nyebar ke orang-orang yang rentan gitu kan ya, yang perlu kita lindungi. Prinsipnya sebenarnya kalau pada masa wabah seperti ini itu adalah sebisa mungkin itu bahwa kita itu memang pasti akan ketularan, mayoritasnya akan ketularan, tapi sebisa mungkin jangan jatuh sakit pada saat yang bersamaan gitu sebenarnya prinsipnya itu. Karena kalau barengan nanti itu yang butuh rumah sakit, yang butuh penanganan oleh tenaga kesehatan, yang butuh sampai misalnya ventilator, butuh ICU nek barengan itu bisa jadi gak ngatasi anunya itu, sarana prasarana kita. Dan kalau udah gak ngatasi bisa jadi mereka gak tertolongnya karena gak dapat layanan itu. Tapi nek misalkan gantian tertangani, nah, relatif bisa menekan angka kematian kan begitu. Maksudnya begitu ya Mbak Nima. Jadi betul-betul ingat social distancing, physical distancing, laksanakan ikhtiar yang diperintahkan oleh syariat. Lockdown itu kok dalam bahasa syariat memang wajib dalam kondisi wabah. Ya.
Begitu, Jelas Mbak ya Nima. Ustazah Iya. ya memang. Ya Ustazah, terima kasih banyak, Saya Masya mohon Allah. maaf. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan yang luar biasa. Amin, amin, amin. Amin. Nggih. Semoga yang mendengarkan hari ini bisa menyampaikan kepada yang lain. Semoga bermanfaat pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi. Semoga dalam keadaan yang lebih baik. Amin. Saya mohon maaf pada hal kemurnian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Ustazah, terima kasih banyak.